kita lanjutkan dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab Kifayatul Adqiya. Sekarang masih halaman 9. Halaman 9. 1 2 3 4 5 6 7 8. Baris ke-8. Baris ke-8 sudah ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal Hasanul Basriyu, Hasan al-Basri berkata, seorang ulama terkenal, ulama tasawuf bernama Hasan al-Basri. Hasan al-Basri berkata, ilmul hakikoti, ilmu hakikat adalah, nah ini mubtada, ilmul hakikoti, ilmu hakikat adalah tarku mulahazati sawabil amali, meninggalkan melihat pahala amal, meninggalkan melihat pahala amal. Jadi hakikat adalah meninggalkan melihat pahala amal. Pahalanya nggak dihitung-hitung. Pokoknya urusannya beramal sungguh-sungguh, beramal sungguh-sungguh, beramal sungguh-sungguh, nggak melihat pahalanya. La tarkul amali, la tarkul amali, bukan meninggalkan amal. Jadi bukan meninggalkan amal, amalnya jangan ditinggal, amalnya dia sungguh-sungguh, tapi meninggalkan melihat pahalanya udah berapa nih. Lalu balasan Allah nanti apa nih? Nah itu udah nggak dipikirin bagi orang-orang yang hakikat. Orang yang hakikat, saya ini hamba Allah. Urusan saya mengabdi pada Allah. Urusan saya beramal kepada Allah. Allah mau balas atau tidak, urusan Allah. Nah itu namanya orang hakikat. Jadi orang yang sungguh-sungguh di dalam beramal, tapi melupakan balasan-balasan pahala amal. Nah Allah tetap tidak lupa membalasnya. Allah nggak mungkin lupa membalas seorang hamba. Dan nah orang yang hakikat itu meninggalkan melihat balasannya. Balasan surga itu terserah Allah. Saya baik mau dimasukkan neraka terserah Allah. Saya berbuat baik lalu Allah membalas apa saja sudah terserah Allah. Nah itu namanya hakikat. Jadi bukan meninggalkan amal, bukan berarti wah terserah Allah lalu kita juga terserah bebas nggak beramal. Nah bukan seperti itu. Kita beramalnya sungguh-sungguh,
ibadahnya sungguh-sungguh, meninggalkan maksiatnya sungguh-sungguh, lalu tidak memandang, tidak melihat balasan pahala amal. Itu menurut Hasan Al-Basri. Wa qala sayyiduna Aliyun karramallahu wajhah. Ali, junjungan kita, Ali karramallahu wajhah berkata, karrama semoga Allah memuliakan, karrama semoga memuliakan, Allah wajhahu, wajahnya Ali. Ali berkata, man zonna, barang siapa yang menyangka, annahu bahwa dia bidunil juhdi, tanpa kesungguhan, yasilu akan sampai ilal jannati kepada surga, fahuwa mutamannin, maka dia itu adalah orang yang berangan-angan kosong. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang menyangka bahwa tanpa kesungguhan bisa sampai ke surga, dia sedang berangan-angan kosong. Artinya angan-angannya enggak terwujud, angan-angannya sia-sia, angan-angannya tidak tercapai sama sekali. Itu dia sedang mimpi, lalu mimpinya itu kosong, tidak akan terlaksana. Orang mau punya duit, diam aja, maka nggak bakalan punya duit orang seperti itu. Orang pengen masuk surga, nggak mau beramal, nggak sungguh-sungguh beramal, ya nggak masuk surga. Jadi orang yang menyangka bahwa bisa masuk surga, lalu dia tidak mau beramal, itu dia sedang berangan-angan kosong, menurut Ali bin Abi Thalib. Meskipun surga itu terserah Allah, si fulan jahat, Allah masukkan surga, terserah Allah. Ada orang baik, lalu Allah masukkan neraka, terserah Allah. Nah, itu sebetulnya semua terserah Allah, tetapi Allah tidak zalim. Allah tidak zalim. Artinya orang yang baik, ya Allah bersifat adil akan masukkan ke dalam surga. Lalu ada orang buruk, ya Allah masukkan ke dalam neraka. Jadi kita tetap harus beramal, meskipun surga itu bukan karena amal kita, tetapi karena anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Karena kalau amal kita, kitanya ciptaan Allah, mata ciptaan Allah, lalu tangan ciptaan Allah, tubuh kita seluruhnya ciptaan Allah, tenaganya ciptaan Allah, rezekinya dari Allah, amalnya Allah yang menggerakkan hati kita sehingga beramal. Lalu kita bisa beramal seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu berarti bukan karena amal kita, semua anugerah Allah Subhanahu wa taala. Lalu lanjutannya, wa man zonna, barang siapa yang menyangka, annahu bahwa dia, bahwasannya, sebentar dulu, bibazlil juhdi, dengan sepenuh kesungguhan, yasilu akan sampai ilal jannati kepada surga, fahuwa muta'annin, maka dia orang yang bersusah payah. Barang siapa yang menyangka bahwa dengan sepenuh kesungguhan dia bisa sampai kepada surga, maka dia adalah orang yang menyusahkan diri. Artinya orang yang sungguh-sungguh, lalu dia menyangka bahwa kesungguhan ibadahnya ini dia bisa masuk surga, itu orang yang bersusah payah, artinya susah payahnya tidak tercapai. Jadi orang itu harus menyadari urusan dia beribadah kepada Allah. Surga itu bukan dari usahanya, tetapi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hakikat. Jadi surga itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena usaha kita, bukan karena kesungguhan kita, bukan karena ibadah kita yang luar biasa. Ibadah kita yang luar biasa, jika dibandingkan dengan satu nikmat Allah, misalkan mata, udah kalah semuanya. Dan ibadah yang kita anggap luar biasa, belum tentu luar biasa. Dilihat orang, wah dia rajin, dia sungguh-sungguh, belum tentu amalnya ikhlas, belum tentu sholatnya khusyuk.
yang kelihatan orang itu kelihatan zohir, yang batinnya belum bisa dilihat. Maka orang itu tidak bisa masuk surga karena amalnya, tetapi karena rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, orang itu bisa masuk surga. Orang yang menyangka bahwa dia masuk surga karena amalnya, maka orang tersebut sedang bersusah payah tetapi tidak membuahkan hasil. Jadi bersusah payah tidak membuahkan hasil itu namanya muta'annin, orang yang melelahkan diri sendiri. Wahukia, dan dihikayatkan itu diceritakan, anna rojulan, bahwa seseorang, hukia itu mabni majhul. Nah, naibul fa'ilnya mana? Yaitu anna. Jadi anna itu naibul fa'ilnya. Anna rojulan, bahwa anna dan seterusnya itu naibul fa'ilnya. Anna rojulan, bahwa ada seseorang min Bani Israel, dari golongan kaum Bani Israel. Nah itu bukan Abdullah, kita sering Abdillah atau Abdullah. Abada, dia menyembah Allah, kepada Allah. Jadi itu fi'il lalu maf'ul bih. Seringnya itu kan nama orang, Abdullah. Nah kalau ini abada, dia mengabdi, menyembah Allah, kepada Allah, sab'ina, selama 70, sanatan, tahunnya. Nah sanatan, tahunnya, apanya tahunnya? Nah ini tamyiz namanya. Jadi sanatan itu tamyiz. Jadi ada seseorang dari kaum Bani Israel, dia beribadah selama 70 tahun. 70 tahun ibadah. Kalau namanya ibadah, nggak bermaksiat sama sekali. Namanya ibadah sungguh-sungguh di dalam ibadahnya selama 70 tahun. Fasa'ala, lalu dia meminta Allah, kepada Allah. Fasa'alallaha, lalu dia meminta kepada Allah. Ayyaj'alahu, menjadikan dia ma'al malaikati, bersama golongan para malaikat. Jadi ya Allah, saya sudah ibadah selama 70 tahun dengan ikhlas kepada Engkau ya Allah. Tolong gabungkan saya bersama para malaikat ya Allah. Kurang lebih doanya seperti itu. Fa'arsalallahu, lalu Allah mengirim ilaihi, kepada orang tersebut, malakan, malaikat. Yukhbiruhu, mengabarkan dia, annahu, bahwa dia ma'atilkal ibadati, bersama ibadahnya itu, la tuliku bihil jannatu, tidak layak dia, apa yang tidak layak, al jannatu, surga. Jadi tidak layak kamu masuk surga dengan seluruh ibadahmu itu. Nah itu kata malaikat yang mengabarkan orang tersebut. Nanti dulu. Jadi 70 tahun dia ibadah, lalu minta digolongkan kepada para malaikat. Lalu Allah mengabarkan kepada hamba melalui malaikat bahwa ibadah yang kamu kerjakan itu tidak layak untuk bisa menyampaikan kamu kepada surga. Begitu kata malaikat. Tapi tidak sia-sia. Falamma balagho, tatkala sampai kepadanya, tatkala keterangan itu sampai kepadanya, falamma balaghahu, tatkala sampai kepadanya, qalal abidu, ahli ibadah itu berkata, nahnu khuliqna lil ibadah, kami diciptakan lil ibadah, untuk beribadah. Jadi kami manusia, saya diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Fayambaghi, maka sebaiknya, lana, bagi kami, anak budahu, kami menyembah Allah, kami menyembah Dia. Jadi urusan kami adalah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, selesai. Begitu kata orang tersebut. Jadi orang tersebut
dikabarkan oleh malaikat bahwa ibadah kamu tidak bisa menyampaikan kamu ke surga. Seluruh yang kamu lakukan tidak bisa menyampaikan kamu ke surga. Maka orang tersebut menjawab, kami diciptakan untuk ibadah. Urusan kami adalah hamba Allah dan menyembah kepada Allah, membaguskan ibadah kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma roja'al malaku, tatkala malaikat itu kembali, maksudnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, faqala, malaikat itu berkata, ilahi, wahai Tuhanku, anta, engkau, a'lamu, lebih mengetahui, bima, terhadap apa-apa, qala, yang dikatakan oleh hamba Allah tersebut. Ya Allah, engkau lebih mengetahui apa yang telah dikatakan oleh seorang hamba tersebut. Faqalallahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Iza huwa lam yu'rid an ibadatina, tatkala dia tidak berpaling dari ibadah kepada kami, fanahnu, maka kami Allah, ma'al karomi, beserta kemurahan, wal ihsani, dan berupa kebaikan, la nu'ridu, tidak berpaling, anhu, dari hamba tersebut. Hamba tersebut diapain saja tidak berpaling, tetap ibadah kepada Allah. Mau tetap disebut masuk neraka, terserah Allah. Mau masukkan surga, terserah Allah. Maka kata Allah, kami pun tidak berpaling dari hamba tersebut. Kami tidak berpaling dari hamba tersebut. Maka maksudnya memasukkan dia ke dalam surganya Allah. Jadi karena kemurahan kami Allah, karena kasih sayang, kebaikan Allah, maka kami tidak berpaling kepada hamba tersebut. Ishhadu, saksikanlah sekalian, ya malaikati, wahai para malaikatku, anni, sesungguhnya aku, qad ghafartu lahu, telah mengampuni hamba tersebut. Jadi saksikanlah wahai para malaikat, saya telah mengampuni hamba tersebut. Maksudnya Allah masukkan hamba tersebut ke dalam surganya Allah, bukan karena amalnya, tetapi karena karom. Karom itu kemurahan, ihsan, kebaikan, kemurahan dan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi surga itu sekali lagi bukan karena ibadah kita, tetapi karena karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tetap kita tidak boleh meninggalkan ibadah dengan kita berkata, surga kan karunia Allah, saya maksiat juga ntar Allah kasih surga. Nah, ini namanya orang yang celaka juga. Nah, orang yang menganggap amalnya bisa menyampaikan ke surga juga orang yang nggak benar juga. Jadi urusan kita adalah beribadah maksimal kepada Allah. Lalu setelah itu urusan Allah mau memasukkan kita ke dalam surga atau neraka. Lalu kita itu husnuzon. Kata Allah, ana inda zonni abdibi, saya ini menurut prasangka hambaku kepadaku. Jadi hamba prasangkanya baik, Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan. Hambanya berprasangka buruk, jangan-jangan doa saya nggak dikabulin nih. Nah, benar-benar nggak dikabulkan oleh Allah. Jadi kita selalu husnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu maha baik. Apapun yang terjadi pada diri kita, Allah itu maha baik. Nah, dengan demikian kita maksimalkan ibadah, lalu tidak mengandalkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pembahasan kita kali ini. Marilah kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.